Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wassalaman ba'du. Anak-anakku semua kelas 3 MI Taqwa, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Setelah kita tadi baca doa bersama, baca Al-Quran, sholat duha, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada hari ini. Anak-anakku, hari ini kita belajar pembelajaran 2, subtema 2. Sebelum itu, Ustadz ingin bertanya pembelajaran 1 yang kemarin. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Masih ingat anak-anak apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya berat badan dan juga bertambahnya ukuran atau tinggi badan. Sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan. Intinya anak-anak, pertumbuhan itu dapat diukur menggunakan angka. Berapa berat badannya, berapa kilo, sedangkan tinggi badan juga bisa diukur dengan angka. Sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur menggunakan angka, karena yang dinilai adalah kemampuan. Nah, di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Di pembelajaran 2 ini anak-anak, di halaman 53, ini ada cerita. Ada cerita dari seorang anak yang bernama Hanif Wiryaman. Ya, ini adalah cerita dari anak yang bernama Hanif Wiryaman. Nah, dari cerita ini menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Kita akan bahas bersama mana yang termasuk pertumbuhan, mana yang termasuk perkembangan. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Namaku Hanif Wiryaman. Inilah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan diriku dari lahir hingga aku bisa berjalan yang aku dapat dari ibuku. Paragraf selanjutnya, aku lahir dengan berat 3 kg dan panjang 51 cm. Ibuku memberi ASI air susu ibu untuk pertumbuhan tubuhku. Nah, ini anak-anak, aku lahir dengan berat 3 kg dan panjang 51 kg. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan, karena bisa diukur, dinyatakan dengan angka. Coba kita lihat paragraf selanjutnya. Saat usiaku 4 bulan, aku sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepala. Nah, Ustadz sekarang tanya, tengkurap dan mengangkat kepala ini termasuk apa anak-anak? Ya betul, termasuk kemampuan. Ya, ketika usianya 4 bulan, Hanif yang awalnya hanya terlentang, hanya tidur, kini sudah bisa tengkurap dan sudah bisa mengangkat kepala. Dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, ini dimaksud dengan perkembangan, ya. Pada usia tersebut aku juga sudah pandai berceloteh menanggapi ibu bercerita. Anak-anak akan cepat bisa berbicara jika sering diajak berbicara oleh orang-orang di sekitarnya, begitu kata ibu. Pada usia 8 bulan beratku sudah bertambah menjadi 8 kg. Nah, ini yang dimaksud dengan pertumbuhan, yaitu pada usia 8 bulan berat badannya bertambah menjadi 8 kg. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan. Aku pun sudah mulai bisa merangkak. Nah, ini yang dimaksud dengan perkembangan, yaitu kemampuan dari anak-anaknya. Dari Hanif Wiryawan yang awalnya hanya tengkurap dan mengangkat kepala, di umurnya yang 8 bulan sudah bisa merangkak. Tanganku sudah mulai kuat menahan tubuhku. Nah, pada usia ini aku juga sudah bisa belajar memegang sendok sendiri saat diberi makan oleh ibu. Ini termasuk perkembangan, karena kemampuannya yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu disebut perkembangan.
Menurut ibu, aku anak yang cepat berkembang. Pada usia 9 bulan, aku sudah mulai bisa mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kekuatan tanganku. Nah, ini yang awalnya merangkak sudah bisa berdiri. Nah, ini termasuk pertumbuhan apa perkembangan anak-anak? Ya, betul, perkembangan, karena awalnya tidak bisa menjadi bisa. Melihat aku yang sudah bisa berdiri sendiri pada usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajakku berjalan dengan memegang kedua tanganku seperti di gambar ini anak-anak. Aku akan melompat-lompat gembira dan bergerak seolah-olah aku sudah bisa berjalan sendiri. Pada usia 11 bulan, aku pun bisa berjalan sendiri selangkah demi selangkah. Pada usia 12 bulan atau 1 tahun, aku sudah bisa berjalan sendiri. Ini yang dimaksud dengan perkembangan. Beratku pun saat itu sudah 11 kg dan tinggiku 76 cm. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan. Jadi berat badan dan ukuran badannya sudah mulai bertambah, itu namanya pertumbuhan. Nah, pasti kalian juga punya cerita di rumah. Bagaimana kalian mulai dari bayi hingga saat ini pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Coba kalian tanya kepada orang tuanya, kalian bisa mendengarkan cerita langsung dari orang tua kalian masing-masing bagaimana proses pertumbuhan perkembangan. Kita lanjut anak-anak, materi selanjutnya. Di halaman berikutnya, halaman 54. Ini ada soal ayo lakukan. Dalam bacaan di atas terdapat kata-kata berikut. Nah, dari yang Ustadz ceritakan tadi, ada kata-kata tengkurap, berceloteh, menanggapi, merangkak, dan tersedak. Kita akan bersama-sama ya. Ustadz kasih tahu apa itu arti tengkurap. Anak-anak siapkan pensilnya, langsung diisi di buku paket. Tengkurap. Arti tengkurap itu anak-anak yaitu posisi tidur. Posisi tidur namun dengan wajah menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu namanya berbaring. Tidur berbaring, sedangkan tengkurap itu posisi wajah kita menghadap ke bawah. Sudah ditulis anak-anak? Yang kedua, berceloteh. Silakan disiapkan pensilnya anak-anak. Berceloteh itu artinya pembicaraan yang tidak karuan. Artinya apa? Bayi ketika berceloteh masih tidak karuan, masih tidak jelas, asal bunyi saja, itu namanya berceloteh. Yang ketiga, menanggapi. Ketika bayi diajak bicara, pasti bayi itu menanggapi. Apa itu menanggapi? Yaitu menyambut atau membalas perkataan. Menanggapi itu adalah menyambut atau membalas perkataan. Yang keempat itu anak-anak merangkak. Pasti anak sudah tahu di mana posisi merangkak. Tapi arti merangkak itu tersendiri adalah, silakan anak-anak tulis, merangkak adalah bergerak dengan bertumpu pada kedua tangan dan kedua lutut kita, bukan bertumpu pada kaki. Kalau berkaki itu artinya berjalan, bukan merangkak. Tapi kalau merangkak yaitu berjalan menggunakan bertumpu pada kedua tangan dan kedua lutut kita. Yang terakhir anak-anak itu adalah tersedak. Tersedak itu artinya tersumbatnya pada saluran makanan atau pernafasan sehingga tersedak. Yaitu tersumbatnya pada saluran pernafasan dan saluran makanan kita. Sudah bisa dipahami anak-anak? Silakan kalian tulis untuk menambah wawasan kalian. Bisa dipelajari lagi ya. Kita lanjut halaman berikutnya. Halaman 56. Ini materi kita terakhir yaitu PPKN. Oh iya, kemarin kita sudah belajar di subtema 1 itu belajar tentang sila yang pertama. Masih ingat lambang sila yang pertama apa? Ya betul, lambang sila yang pertama adalah bintang. Intinya kita harus banyak pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar perilaku kita sesuai dengan sila yang pertama. Nah, di pembelajaran kali ini kita belajar sila yang kedua dari Pancasila. Ustaz jelaskan terlebih dahulu. Sila kedua Pancasila
yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku apa yang sesuai dengan sila yang kedua? Banyak pastinya. Di buku kalian ini sudah ada cerita di atas, anak-anak bisa dibaca. Intinya dari cerita ini bahwasanya adalah perilaku kita yang sesuai dengan sila yang kedua itu adalah saling menghargai perbedaan. Apa anak-anak? Sila kedua itu adalah saling menghargai perbedaan. Contohnya seperti ini. Di rumah kalian kalau punya saudara, punya adik, punya kakak, pasti memiliki kesukaan yang berbeda-beda, memiliki hobi yang berbeda-beda, dan juga memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Maka sikap kita yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, kita tidak boleh mengejek saudara kita karena berbeda kesenangan, berbeda hobi. Kita harus saling menghargai. Itu namanya menghargai perbedaan anak-anak. Jadi sesuai dengan sila yang kedua. Ingat di sini di kotak ini, sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Kalau sila pertama itu bintang, sedangkan yang sila kedua itu adalah rantai emas. Di sini ini lambang dari sila kedua, rantai emas. Ada yang berbentuk lingkaran, ada dari segi empat. Yang segi empat ini melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Ingat anak-anak, apalah kalau yang segi empat ini melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, ini inti dari sila kedua. Masih ingat? Sila kedua Pancasila intinya adalah kita harus saling menghargai perbedaan. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap kita harus saling menghargai, tidak boleh mengejek. Paham anak-anak? Cukup sekiannya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan besar barokah manfaatnya untuk kita semua. Tetap semangat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.